kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Agung. Pak Agung, ini kondisi masih tidak normal ya. Ya. Beberapa kasus besar mungkin tertunda auditnya. Pak Agung, bagaimana perkembangan audit Jiwasraya? Apakah ini sudah selesai atau akan lanjut lagi? Ya, baik. Walaupun situasi tidak normal, tapi proses pemeriksaan audit di kami itu tetap berjalan, Pak. Baik audit yang kami lakukan dalam konteks mandatory audit, karena tiap tahun tuh di semester pertama kami kan punya audit mandatori yang harus kami lakukan terhadap 542 entitas pemerintah daerah LKPD, kemudian laporan keuangan pemerintah daerah, kemudian 87 laporan keuangan kementerian lembaga, 1 laporan keuangan pemerintah pusat, 1 laporan keuangan Bank Indonesia, 1 laporan keuangan otoritas jasa keuangan, dan 1 laporan keuangan lembaga penjaminan simpanan. Tetap kami lakukan. Nah, di samping itu kami juga ada beberapa pemeriksaan. Tadi Bapak menyebut masalah Jiwasraya. Jiwasraya itu kan 2 tahap, Pak. Yang pertama adalah penghitungan kerugian negara. Penghitungan kerugian negara itu lengkapnya adalah pemeriksaan investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara. Maksudnya untuk menekankan bahwa penghitungan kerugian negara itu adalah salah satu jenis pemeriksaan. Itu dilakukan untuk mendukung aparat penegak hukum. Jadi harus ada penetapan tersangka, kami hitung berapa kerugian negaranya. Sedangkan audit investigasinya sendiri itu masih terus berjalan, Pak. Jadi audit investigasi itu akan keseluruhan. Jadi bukan hanya di tingkat asuransi Jiwasrayanya saja, tetapi mereka yang semua pihak-pihak yang terkait seperti otoritas jasa keuangan, kemudian Kementerian BUMN, siapa saja kemudian BUMN yang ada di situ yang masuk pada dalam ranah pengelolaan keuangan negara. Jadi angka 16 triliun lebih itu belum final, Pak ya? Masih kalau angkanya saya pikir sudah final. Tetapi mereka yang bertanggung jawab itu belum diungkap secara keseluruhan. Jadi berarti ini kan sistematis nih, Pak. Maksud saya masif nih, Pak. Tidak hanya satu lembaga ya? Paling tidak, kan kita kan kalau mau lakukan perbaikan, kan perbaikan yang sistem, Pak. Jadi bukan kemudian nangkepin orang, tapi kita melakukan perbaikan sistem. Itu komitmen kami. Dan kita punya komitmen untuk memperbaiki pengelolaan seluruh dana pensiun di Indonesia. Melalui audit ini kita juga punya obsesi juga memperbaiki pengawasan dalam pasar modal supaya tingkat keyakinan terhadap investor terhadap Indonesia menjadi lebih baik. Itu yang ingin kami lakukan. Pak, kalau kita lihat kasus Jiwasraya itu kan temuan BPK itu kan pembelian saham-saham sampah ya, yang harusnya kan tidak dilakukan ya. Nah, itu mengapa bisa terjadi, Pak? Padahal kan sistemnya udah jelas tuh. Harus ditempatkan di deposito yang lebih prudent. Saya akan mengatakan seperti ini. Ini kan ada tahap-tahapan, Pak ya. Tahap-tahapan itu kita sudah lakukan pemeriksaan laporan keuangan sempat di situ. Kemudian kita juga sempat melakukan pemeriksaan kinerja. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, setiap pemeriksaan kita tuh sebenarnya ditindaklanjuti. Tetapi kemudian hal-hal yang menjadi masalah, hal-hal yang bertendensi fraud itu terjadi kembali. Maka kita tingkatkan pemeriksaan kita menjadi pemeriksaan investigasi. Kemudian ada masalah karena ada satu jeda waktu, kita sedang punya perhelatan besar, dan kemudian dilanjutkan lagi di tahun 2019. Saya tidak akan bilang bahwasanya ini tidak baik dan sebagainya, tetapi memang melalui hasil pemeriksaan ini, kadang-kadang orang mendapatkan hal-hal yang baik. Salah satu diantaranya bagaimana aturan tentang unit link, seperti itu. Nah, aturan-aturan itu kan sekarang sudah disiapkan sama kolega kami dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan pemeriksaan ini kami lihat teman-teman di Otoritas Jasa Keuangan lebih dapat memperbaiki sistemnya dan kami apresiasi itu. Ada rencana audit kepada OJK juga terkait Jiwasraya? Salah satu pihak terkait adalah Otoritas Jasa Keuangan. Yang itu sedang jalan. Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, itu bagian dari skup audit investigasi kami yang akan keseluruhan. Jadi pembenahannya nanti adalah pembenahan sistem. Biar kita lihat identifikasinya. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari kasus Jiwasraya, terutama dalam hal pengawasan ya, supaya ke depan nggak terulang lagi nih? Kan panjang nih barang nih. Ya sebenarnya kalau menurut pendapat saya memang dibutuhkan komitmen kalau menurut pendapat saya, Pak. Jadi dibutuhkan komitmen kita yang sama untuk melihat bahwa harusnya ada perspektif yang sama dalam mengelola keuangan ini. Bahwa pengelolaan keuangan ini khususnya kalau dia keuangan negara harus dilakukan secara prudent, ya, sound. Kemudian comply terhadap ketentuan perundang-undangan. Yang untuk menjamin semua itu dibutuhkan sistem pengawasan yang juga memadai. Tapi sistem pengawasan yang memadainya pun
tetap kan dilakukan sama orang. Nah, mereka yang mengawasi ini bagaimanapun juga tetap dibutuhkan yang 3 tadi, Pak. Tetap dibutuhkan integritas yang baik, tetap dibutuhkan independensi, sehingga mereka bisa melakukan segala sesuatunya dengan objektif, ya, tidak personal, impersonal, dan kemudian sudah barang tentu dibutuhkan kompetensi. Tanpa kompetensi agak sulit kita melakukan, karena yang namanya fraudulence atau tidak pidana korupsi ini terus menjadi lebih canggih. Dan untuk itu dibutuhkan kompetensi untuk bisa mendeteksi, mencegah, kan kemudian apabila dibutuhkan melakukan penegakan terhadapnya. Kita lanjut segmen berikut, Pak. Baik. Pemirsa, tetaplah di special interview. Menarik juga nih, tadi disinggung soal bagaimana menggabungkan musik dengan menumbuhkan integritas. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku.